Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan gerbang 7 di mana saja Anda berada. Baik, untuk video kali ini saya coba akan mereaction satu buah video dari channelnya Malindo Damai, dimana dalam channel ini membahas mengenai reaction juga dari Profesor Malaysia yang menyatakan tidak ada bahasa Melayu dan tidak ada bahasa Malaysia dan juga tidak ada bahasa Indonesia. Kemudian dilanjut lagi dengan video dari Wan Win Nur yang membahas mengenai yang membantah mengenai pernyataan Profesor Malaysia tersebut, sehingga Wan Win Nur menceritakan berbagai bentuk dari bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini ada suatu ketidakpuasan dari Malindo Damai ini anak muda yang saya juga tidak tahu apakah dia berasal dari Indonesia atau berasal dari Malaysia. Namun dari penglihatan saya bahwa mereka memang agak memihak kepada Malaysia. Baik, untuk lebih jelasnya coba kita dengarkan apa yang dikatakan oleh channel Malindo Damai berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan. Oke guys, langsung mulai saja. Saya di sini akan membahas satu video yang cukup menarik untuk dibahas, di mana video ini menunjukkan ada seorang profesor, entah budayawan berasal dari Malaysia, cakap macam ini. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Malaysia itu tidak ada, yang ada bahasa Melayu. Saya sangat bersetuju dengan kata-kata beliau. Memang sejatinya bahasa Malaysia, bahasa Indonesia itu tidak ada. Yang ada itu bahasa Melayu, karena bahasa Indonesia lahir pada tahun 1928, sedangkan bahasa Melayu itu dari zaman nenek moyang kita, dari tahun entah belantah lah. Dari pernyataan beliau tersebut ditanggapi oleh orang yang katanya keturunan Gayo. Gayo itu kalau nggak salah berasal dari Aceh Tengah. Yang mengakunya orang Aceh tersebut tidak terima kalau bahasa Indonesia itu tidak wujud, yang ada bahasa Melayu. Oke, kita akan lihat videonya sekejap, habis itu kita bahas sama-sama. Bahasa kita tuh namanya bahasa Melayu ya. Orang kata bahasa Malaysia. Dia kata bahasa Malaysia apa? Bukan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia apa bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Ini ikut siapa bercakap. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia apa? Kan ada bahasa Indonesia. Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu, karena bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu cakap Melayu macam kita. Termasuklah beberapa pulau, antaranya Riau, Pulau Bintan, Indonesia. Dia cakap macam kita. Bukan macam kita di Utara je tak. Dia cakap macam Johor Riau. Bahasa Cendek, bahasa kita. Bahasa Surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu, jadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau cakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Ya, ada benar yang dikatakan. Bugis tak mau cakap, Aceh tak mau cakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Sebab bahasa ini dia mengikut ras Aceh. Kita cakap putih kan? Kita cakap putih. Kalau tuan-tuan pergi ke Amerika, tanya dia apa bahasa dia bercakap. What language do you use? Di Amerika, dia akan kata I speak English. Saya tak pernah jumpa masa saya belajar di sana dulu pun orang Amerika kata I speak American. What language do you speak? Dia tak kata I speak Australia. Dia kata I speak English. Jadi bahasa kita bahasa Melayu lah. Bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu.
Itulah kenapa dulu kita menyebut bangsa kita bangsa Indonesia. Karena apa? Karena siapa yang sudi disebut Melayu oleh Jawa yang peradabannya sudah demikian besar, namanya ya di zaman abad ke-8 mereka sudah mendirikan Borobudur, sudah membuat Prambanan, ya sudah menguasai ini, tiba-tiba mereka dikecilkan menjadi Melayu. Ya bisa jadi mereka tidak bersedia. Jangankan suku sebesar Jawa, kami pun orang Gayo yang cuma 500.000 jumlahnya saat ini, yang nggak sudi juga disebut Melayu. Karena kami, waduh Bapak ini, kami orang Gayo yang jumlahnya 500.000 lebih tidak sudi disebut Melayu. Ya Bapak, satu orang yang tidak setuju. Saya yakin 500.000 lebih itu bersetuju. Memang kita tidak pungkiri, kita ini, saya khususnya keturunan Melayu. Apalagi saya orang Sumatera. Nampak-nampaknya Bapak ini entah siapa, saya juga tidak kenal dan tidak ingin kenal. Nampak-nampaknya ada sejarah ketidaksukaan kepada Melayu. Saya rasa tertujunya kepada Malaysia ya, sebuah negara, bukan Melayunya. Cuman dia melebar-lebar sampai-sampai dia mengungkit-ungkit tentang Melayu. punya tata sosial sendiri gitu ya. Tapi itulah cerdasnya dulu pendiri bangsa kita. Mereka bagaimana mengumpulkan suku-suku yang berbeda ini dengan ego kesukuan masing-masing gitu, menjadikannya sebuah bangsa yang baru, yaitu bangsa Indonesia. Dan semua suku-suku yang bermacam-macam ini menjadi komponen penyusunnya. Itu khas pemikiran orang terjajah kan. Khas pemikiran orang terjajah. Beda dengan kita revolusioner, kita bongkar itu semua, kita buat definisi baru, dan kita buat bangsa baru, itulah Indonesia. Jadi saya lebih melihat apa yang dikatakan oleh profesor ini bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, itu adalah propaganda. Propaganda khas Malaysia, karena mereka ingin menarik kita, bangsa Indonesia ini, menjadi Melayu sebagai propaganda. Mereka memperkuat diri mereka sendiri, bukan untuk kita. Kenapa diri mereka sendiri? Karena mereka lah negara yang cari penyakit sendiri, membuat konstitusi yang memisahkan hak warganya berdasarkan ras. Udah begitu mereka berbenturan dengan India dan Cina pula yang dilawan. Dua peradaban tertua di Asia ini. India sejak zaman dari Arya itu yang sampai sekarang bahasanya masih mempengaruhi bahasa-bahasa di Eropa sana, itu Eropa namanya ya, yang mereka selalu berbagi itu. Dan Cina itu peradaban yang lebih tua daripada Mesir kuno yang sampai sekarang masih berlanjut. Itu yang mereka lawan. Orang Cina di India itu dibilang bangsa Cina, jelas dia bangsanya ada. Bangsa Cina. Nah, orang India disebut itu, orang India jelas mereka akarnya ada di sana. Nah, mereka ini Melayu apa coba? Kalau bukan kita yang mau ditarik untuk mendukung mereka sebagai Melayu. Gawat nih orang. Entah beliau ini siapa sebenarnya. Saya juga nggak kenal. Mungkin beliau ini orang biasa, tapi seolah-olah seorang budayawan yang paham tentang sejarah. Seorang budayawan saja, almarhum Bapak Ridwan Saidi cakap kalau kita ini Melayu, orang Indonesia itu Melayu. Tapi si Bapak ini entah gerantah dari mana datangnya, bukan budayawan, bukanlah seorang profesor, kok cakap macam ini. Dan kalau Anda tidak suka Melayu atau yang berbau-bau dengan Melayu, itu terserah Anda, itu hak Anda. Akan tetapi janganlah buat konten seolah-olah kita melupakan sejarah asal-usul kita. Ini namanya penyesatan. Nggak ada kan. Dan juga kalau kita bicara peradaban Melayu, oke, Melaka mungkin mereka sempat besar, tapi sebelumnya mana ada di Malaysia itu pusat peradaban Melayu itu? Semuanya kalau nggak di Sumatera ya di Kalimantan. Gitu kan. Orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu itu siapa? Orang Aceh, Tengku Syahkuala. Apa kata dia? Penerjemah Masab Al-Quran yaitu Tengku Syahkuala. Saya rasa salah dah. Ini kelihatan nih orang ini sok-sokan jadi budayawan, padahal pengetahuannya tuh nihil. Kalau kita orang awam percaya-percaya aja. Tapi kalau saya kena telusuri dulu, betul tak apa yang dia cakap? Karena ini menyangkut tentang sejarah. Kena hati-hati.
Penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Melayu telah dilakukan sejak pertengahan abad ke-17 Masehi adalah Abdul Rauf Fansuri, seorang ulama dari Singkel, sekarang masuk wilayah Aceh. Betul kata dia, dari Aceh. Akan tetapi nama yang disebut itu salah. Yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran secara lengkap di bumi Nusantara. Jelas? Kalau orang tersebut ngasal, sok-sokan jadi budayawan, sok-sokan paham tentang sejarah, padahal pengetahuan sejarahnya nihil. Yang bikin ketawa saya ya kan, kata dia, saya orang Gayo dan 500.000 orang Gayo lebih itu tidak terima dicakap Melayu. Coba bikin survei lo, Bapak. Belum dibuat survei, sudah cakap macam itu. Inilah jenis-jenis orang yang provokasi, nampak sekali. Sosokan paham tentang sejarah, sejatinya tidak sama sekali mengetahui tentang sejarah. Tadi aja salah. Saya rasa nih, beliau ini bukan orang Gayo Aceh, tetapi nampaknya orang-orang timur. Mungkin nextnya saya akan buat part kedua karena sudah azan. Ya, saudara, itu tadi satu buah reaction ya. Jadi video yang sudah lama diputar kemudian direaction oleh Malindo Damai, channel Malindo Damai, yang ada beberapa hal yang ingin saya komentari. Yang pertama, channel Malindo Damai ini menyatakan bahwa mengutip dari pernyataan Ridwan Saidi yang mereka bilang adalah seorang kebudayaan Indonesia. Ya, saya sendiri juga baru tahu kalau Ridwan Saidi itu dinyatakan sebagai seorang kebudayaan Indonesia. Karena setahu saya mereka berasal dari wartawan dulunya ya, yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa Melayu ya. Jadi itu pernyataan yang kurang tepat menurut saya. Nah, kalau kita lihat lagi definisi dari kata Melayu, artinya mencakup seluruh ras ya. Seluruh ras atau suku itu Melayu ya. Memang ada di Indonesia adalah suku Melayu, yaitu di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Tetapi kalau bangsa Indonesia dinyatakan Melayu, ini yang tidak tepat sama sekali, karena bangsa Indonesia ini terdiri dari beberapa ras yang kemudian disatukan menjadi bangsa Indonesia. Jadi bukan seluruhnya bangsa Melayu, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak ya, kemudian ada Ambon, Bali dan sebagainya. Jadi bermacam-macam suku ini yang kemudian dirangkai jadi satu menjadi bangsa Indonesia. Nah, kalau dalam hal ini saya pertanyakan juga, kalau seandainya dahulu bahasa Indonesia tidak memakai bahasa Melayu, artinya bahasa Sunda, apakah semua bangsa Indonesia ini dikatakan bangsa Sunda? Tentunya tidak ya. Nah, demikian juga dengan perkataan Melayu. Karena Indonesia memakai bahasa Melayu sebagai bahasa induk, nah itu baru benar ya, itu baru kita nyatakan benar. Jadi bangsa Indonesia yang terdiri dari beberapa suku ini kemudian memakai bahasa namanya bahasa Melayu sebagai bahasa induk, yang kemudian dirubah sedemikian rupa menjadi bahasa Indonesia, dan bahasa Melayunya sudah tidak dipakai lagi menjadi bahasa Indonesia. Dan bahasanya kalau dibilang dari bahasa induknya bahasa Melayu, iya benar, tapi kalau bangsanya tentunya tidak tepat apa yang dinyatakan oleh saudara kita ini ya, dari Malindo Damai ini. Saya tidak tahu mereka orang Indonesia atau orang Malaysia ya, karena dari logat bahasanya mereka adalah orang Indonesia yang mungkin ya ada satu hubungan baik dengan Malaysia atau seperti apa. Itu yang pertama. Kita tidak setuju kalau bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa Melayu, semua bangsa Melayu tidak. Kemudian menyatakan bahwa Wan Winur ini adalah pernyataannya dibantah dan tidak benar menurut dia. Karena kenapa? Karena Wan Winur menyatakan bahwa kalau Malaysia ingin memelayukan ya Indonesia, artinya mereka yang mendapat keuntungan jika Indonesia mau ya. Kalau orang-orang Indonesia mau dari Sabang sampai Merauke dibilang Melayu, kemudian bahasanya juga mau dikatakan sebagai bahasa Melayu, ini kan suatu propaganda Malaysia untuk meraih dukungan dari kita yang jumlahnya begitu besar ya. Nah itu benar menurut Wan Winur, saya setuju seperti itu. Nah, kemudian juga apa yang dikatakan
Wan Winur mengenai pertama kali Al-Quran diterjemahkan, ya, itu adalah dari orang-orang dari Aceh yang menurut Malindo Dama, wah ini nggak benar, ini salah ya, salah atau seperti apalah menurut dia ya. Padahal memang Wan Winur itu menyebut nama atau alias yang lain dari penerjemah atau penerjemah bahasa Al-Quran menjadi bahasa Melayu yang diterjemahkan oleh orang Aceh itu. Dan orang Aceh itu memiliki gelar-gelar atau sebutan-sebutan lain ya. Nah, itulah yang perlu dimengerti. Jadi saya lihat mereka ini membaca melihat di Google ya, di Google ya, karena di Google tidak disebutkan aliasnya, jadi langsung saja mereka menyatakan ini salah. Nah, kalau saya lihat seperti itu, maka ya channel dari Malindo Damai ini ketinggalan ya, ketinggalan informasi ya, ketinggalan dalam segala hal. Yang menurut saya untuk mengomentari seorang Wan Winur ini perlu satu ilmu pengetahuan ya, perlu satu pengetahuan yang lebih, yang ya paling tidak Anda sudah bergelar doktor atau profesor atau apa ya. Tapi kalau saya lihat dari mereka ini Malindo Damai ini ya orang biasa-biasa saja yang memang begitu cepat memakan apa yang dibilang oleh Google itu, seperti itu ya. Jadi itu ya yang menurut saya sudah saya komentari pernyataan dari channelnya Malindo Damai ini. Saya melihat di sini anak ini ya masih mentah lah ya, masih mentah dalam segala hal, dan mereka mungkin saja sedang belajar untuk mereaksi video-video dari orang-orang yang sudah matang. Ya akibatnya seperti inilah. Oke, itu saja saudara, kurang lebih saya mohon maaf. Silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.